Perkenalkan, nama saya Brian Julian Aldo Kemit. Saya berasal dari jurusan IKORB, NIM 62132100044, Dusun Pengumpu, Bu Ayu. Di sini saya akan melakukan tugas praktek fisiologi manusia tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering kita dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Bagian sistem saraf pada manusia secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf atau neutron. Fungsi dari bagian-bagian ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi hingga emosi. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Yang ketiga, sel saraf atau neutron. Neutron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel saraf ini, bagian organ maupun sistem gerak memberikan respon sebagaimana mestinya. Fungsi sistem saraf pada manusia. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensori, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Selain itu, jika diuraikan lebih lanjut, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, perlepasan sebagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan seluruh respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu fungsi sensori. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, tekanan. Fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight dan kebalikannya. Contohnya, ketika mengalami ancaman, tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh akan mengembalikan respon ke kondisi normal. Beberapa penyakit seperti contohnya geger otak, meningitis, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit multiple sklerosis, dan kanker otak dapat menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf pusat. Ciri-ciri atau gejala penyakit saraf. Kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu merupakan bekas luka atau lesi di sistem saraf manusia. Ini berarti neuron pada manusia sudah tidak dapat lagi mengirim sinyal ke seluruh tubuh
dengan benar. Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri-ciri, yaitu yang pertama sakit kepala, yang kedua penglihatan buram, yang ketiga kelelahan, yang keempat mati rasa atau kesemutan, yang kelima bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, yang kelima hilang ingatan, yang keenam kehilangan koordinasi tubuh, ketujuh hilangnya kekuatan atau melemahnya otot atau disebut atrofi otot, yang ke-8 masalah emosional, ke-9 perubahan perilaku, ke-10 kejang, dan yang terakhir cadel. Sekian tugas fisiologi manusia saya. Terima kasih.